Terima kasih buat kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya. Kami merasa senang banyak sekali guru-guru kita yang bisa datang ya Nal ya. Luar biasa, terima kasih ya Pak, Bu. Teman-teman semua boleh nggak maju ke depan ya Nal ya? Kayaknya pada takut bukan begitu Nal. Masih ingat ya? Masih ingat nggak sebelah kiri kanan ya? Jangan kiri kanan, yang di depan. Yang di depan. Ini ingat nggak sama kita berdua siapa? Ya, kenalin dulu Nal. Ya, nama saya Donald. Donald apa nama lo? Oh, cuma satu. Saya ngomongnya saya karena ada guru ya. Ibu-ibu, bapak nama saya Imelda, nama Bu Imelda. Dulunya di 3A. Bapak di 3B. 3B ya. Saya udah gak ada bunyinya. 3B, angkat tangan dong. 3C. Mana betul? 3C. Wajib punya Belum itu kok, nanti kok. Kalau kita ngomong sampai 3C doang ada yang marah nggak? Ada 3D lagi ya. 3D siapa 3D? 3D. Rame sedikit dong, cowok-cowok. Mario, cepat yang kenceng. 3D. Yeay. Oke. Ya, kita mau main game sedikit. 3D nggak ada kalau 5 menit, 10 menit. Ya. Untuk saling kenal. Supaya kita semuanya saling kenal, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu nggak apa-apa lah ya, jangan kita kerjain. Kita mau kerjain yang masih saya nggak bisa bilang masih muda ya. Sebenarnya kita nggak muda juga deh. Botak, lu jangan bagi-bagi obat ke sini. Nih kita mau tes ya. Gimana dong kita ngetesnya? Saya mau undang kita balik berdiri sebentar dong. Bangkit berdiri. Biar cair. Kira-kira kalau gue bikin satu lapis bisa nggak? Yuk, satu lapis yuk. Bikin satu lapis. Di belakang boleh maju. Muat nggak? Muat nggak? Bikin satu baris. Muat masih kecil loh dari dulu. Udah melebar ya. Yang lu gak kenal, tak? Jadi lu mesti kenalan sama dia. Cewek boleh, cowok boleh. Di sini nggak ada istrinya siapa, nggak ada suaminya siapa Nal. Ada. Enggak, lu juga nggak ada. Ya. Kita anggap suami kita, istri kita nggak ada di sini semua. Termasuk Ipet dan Donald, oke? Lempar nggak? Tak. Lempar. Lempar kemana? Serah lu kemana aja. Cus. Jangan lihat. Baca. Di atas sok. Good. Oke, Di. Sekarang lu lempar. Karena orang udah memulai dan dia mulai dari laki ke cewek ya. Sekarang dari cewek lempar ke cowok yang lu gak kenal, Di. Yang nggak kenal. Tutupin namanya, tutupin. Semua mata. Jangan nesting. Tutupin. Ayo sob, cepat. Jadi tujuan lu yang mana? Yang ini. Sebelahnya. Sana dulu, sana ke Saul dulu. Siapa namanya? Siapa namanya? Makanya dia nggak tahu, dia bilang. Nama gue Chandra. Chandra Sirait. Boleh tahu nggak kenapa dipanggil Ibi? Waduh. Ada yang tahu nggak kenapa Chandra dipanggil Ibi? Doi, ada yang tahu nggak? Oh, Doi tahu. Komplit tahu. Nama saya Grace dari Tugacik. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan ke hadapan hadirat-Mu ya Bapa.
Suatu sukacita ada di dalam hati kami semua saat ini. Ada sukacita yang luar biasa, di mana setelah sekian tahun, 22 tahun, waktu yang tidak sedikit, kami boleh berjumpa kembali di tempat ini. Semuanya ini karena kasih karunia dan tuntunan tangan Tuhan saja. Oleh karena itu ya Bapa, kami mengucap syukur. Dan kami datang ke hadapan hadirat-Mu sebelum kami mulai dengan acara-acara kami di dalam reuni Angkatan 93 pada sore hari ini. Tuhan, biarlah Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau sendiri yang boleh menolong setiap kami, untuk kami boleh beracara dengan rekan-rekan kami, dengan guru-guru kami. Kami boleh mengingat kembali masa remaja kami, ketika kami masih menggunakan seragam putih biru. Bapa di surga, sekarang kami sudah menjadi orang yang cukup dewasa, menjadi orang yang sukses, menjadi orang yang berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh mengucap syukur dan terima kasih. Kiranya ya Tuhan, hadirlah di tengah-tengah kami, di mana kami boleh mengenang kembali, mengenal kembali rekan-rekan kami yang sudah sekian lama tidak pernah berjumpa, masa-masa remaja kami. Dan bukan hanya itu saja ya Tuhan, untuk menjadi saluran berkat, untuk menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengarlah doa kami. Kami mau serahkan acara ini hanya di dalam naungan kasih setia-Mu yang boleh senantiasa kami pegang. Di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat sore dan selamat datang, terutama untuk Bapak dan Ibu guru yang kami hormati. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktu untuk datang ke acara reuni kami. Juga saya mengucapkan terima kasih dan selamat datang buat teman-teman yang kebanyakan masih 22 tahun sudah nggak ketemu ya. Tadi kita ada game sedikit mau ngetes gitu, seberapa bagus sih ingatan kita terhadap teman-teman gitu. Saya mau cerita sedikit, kenapa kok ini angkanya 22 tahun, biasanya kan 25 atau 30 gitu ya. Jadi ceritanya tahun lalu itu ada yang ketemu, jadi Anthony Poko sama Francisca Santoso itu ketemu di Cipinang Mall. Ingat nggak Poko? Terus ya terus saya suruh datang, terus ada juga dia, terus kita ngumpul-ngumpul, mereka ngajakin kita bikin reunian yuk, katanya gitu. Nah dari situ 2 minggu kemudian kami ngumpulin teman-teman yang bisa dihubungin. Dan ini waktu itu kita ada yang ketemuan di FX di tempatnya dia. Kelihatan ya, jadi kalau agak gelap sih ya. Yang berhasil terkumpul waktu itu ada sekitar 30-an orang. Kita bikin satu reuni yang mengundang semua satu angkatan, dan dia disepakati ya hari ini gitu ya, akhirnya terlaksana juga gitu. Nah, 1,5 bulan dan teman-teman panitia juga semua pada sibuk gitu ya. Jadi mungkin next reuni saran saya panitianya yang ini gitu ya, yang ibu rumah tangga kali ya. Jadi banyak waktu gitu kan. Nah ini jadi kita juga menyerahkan bingkisan tanda kasih gitu ya, dari hasil yang terkumpul, iuran dan donasi kepada Pak Suhani, pada istrinya. Jadi beliau ini nggak bisa ngomong, jadi cuma bisa dengar
tapi mengerti gitu apa yang kita sampaikan, dia ngerti, cuma nggak bisa ngomong. Jadi saya juga mau foto bareng juga agak gimana gitu ya, agak susah posisinya. Dia rawat, baru aja dapat suster yang khusus merawat untuk Pak Suhari gitu. Nah ini yang dibawanya itu Ibu Suhari, istri beliau gitu. Tinggalnya kebetulan bersamaan dengan anak-anaknya. Jadi ada 2 anaknya di 2 rumah, sebelahnya itu adalah anak-anaknya. Jadi kalau teman-teman mau berkunjung silakan, nanti saya akan kasih tahu alamatnya dan nomor teleponnya gitu ya. Tapi Ibu Suhari udah menyampaikan terima kasih atas tanda kasih yang diberikan. Nah selain Pak Suhari, kemarin malam saya dan Petri juga ke Ibu Kristina. Masih ingat ya guru apa Bu Kristina, teman-teman? Ingat ya? Iya, kecil-kecil gitu kan ya Bu Kristina. Jadi Bu Kristina ini nggak bisa datang karena hari ini harus fisioterapi. Bulan lalu habis operasi tumor kelenjar ludah. Gitu. Jadi sebenarnya beliau masih mengajar nih, aktif di SMK 3 ya Pak ya, Cipinang Semak 7 ya, Semak 7. Katanya di SMP kan jam pelajaran sejarah udah makin berkurang, jadi Bu Kristina minta pindah ke SMA supaya lebih sering ngajarnya gitu. Cuma ternyata jadi kita lulus tahun 93 kan. Nah tahun 94 itu Bu Kristina operasi ini pasang selang ureter. Jadi menurut cerita Bu Kristina, beliau itu dapat berkat dari Tuhan. Kita kan 2 ginjal, harusnya ada 2 ureter yang berkandungi. Nah Bu Kristina ini hanya ada 1 ureter dan itu baru ketahuan gitu. Jadi waktu itu beliau operasi pemasangan kayak selang tambahan dari ginjal kirinya untuk ke kandung kirinya. Dan sejak itu sampai sekarang beliau udah 18 kali operasi gitu ya, macam-macam sih operasinya. Cuma saya salut dengan semangatnya. Jadi waktu cerita pun masih semangat. Saya bilang, Bu, Ibu kalau ngomong juga kadang-kadang mulutnya agak ini ya, monyong gitu ya. Katanya juga di kelas suka diketawain juga sama anak-anak. Cuma dia senang aja, hobinya memang mengajar. Dan juga saya selalu juga beliau masih ingat kita waktu prom night kasih itu tuh lampu, teman-teman udah ingat nggak ya, kita guru-guru kita kasih lampu kayak petromak gitu, dan beliau masih ingat. Jadi justru saya diingatin sama Bu Kristina, saya bilang iya angkatan kalian itu ngasih lampu kayak lampu-lampu petromak gitu buat guru-guru gitu. Dan dia juga masih ingat beberapa dari kita. Itu kita juga kasih tanda kasih ya untuk Bu Kristina kemarin itu, dan beliau menyampaikan terima kasih kepada teman-teman juga. Dalam kesempatan ini juga kita mau mengenang gitu ya teman-teman dan para guru yang sudah mendahului kita. Jadi beberapa saat waktu kita lagi siap-siap persiapan reuni ini, kita dikejutkan oleh kabar teman kita Franz Reginaldo meninggal karena serangan jantung menurut info dari keluarganya gitu ya. Jadi makanya agak kaget juga waktu itu. Selain itu juga menurut info Andri Lamian juga sudah meninggal itu karena kecelakaan motor. Kemudian Stefanus juga meninggal, itu sih karena kode ya. Kemudian Aris juga meninggal karena sakit. Yahya saya nggak ada fotonya gitu. Nah, selain itu kita juga mau mengenang guru-guru gitu ya yang sudah mendahului kita. Jadi ada Ibu Dina ya, guru bahasa Inggris. Ada Pak Bone guru apa coba? Matematika. Bahasa Indonesia Pak Suhari. Kemudian ada Pak Kurniadi, ya Pak Kurniadi itu yang ya ekonomi yang ngerokok ya. Jadi kadang di kelas nggak ngerokok tuh Bu. Tapi beliau baik sekali. Kemudian ada Pak Widodo, ya guru apa? Biologi ya. Ibu Kis Martin, masih ingat ya. Wali kelas 3C itu. Ibu Marta, ya Ibu Marta, biologi bahasa Inggris. Kemudian dari TU ada Bapak Endang sama Bapak Yahya. Yang lupa kali ya, yang tinggi kurus juga gitu orangnya ya. Belum lama Pak Yahya meninggalnya gitu. Saya minta supaya kita mengenang mereka gitu ya, kita mau
persahabatan dengan mereka dan juga jasa dari para guru, bapak dan ibu guru mengheningkan cipta dimulai. Selesai. Silakan duduk. Saya juga saya lupa tadi ucapin terima kasih untuk teman-teman yang sudah memberikan donasinya dan juga kepada sponsor. Ada Ria dari tulis dan gambar, kemudian Sinarmas agribisnis, Johnson Ensan dari Sinta, kemudian juga dari Unilever. Terima kasih banyak juga kepada teman-teman semua yang sudah donasi. Kalau memang ada yang mau tahu detail, boleh capri saya atau Vera gitu. Itu aja. Saya berharap dengan acara reuni ini tali silaturahmi kita boleh terus dieratkan gitu ya, dan kita juga bukan hanya teman-teman tapi juga kepada para guru. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih buat Yudit yang sudah memberikan kata sambutan. Perjanjiannya Dit, tadi katanya malas kasih kata sambutan, tapi kayak setengah jam. Oke, sekarang tuh kita jadi ada beberapa teman-teman kita yang mau datang, tapi ternyata jauh karena jarak kita terpisahkan. Nah, sekarang kita mau ngobrol sama mereka nih lewat Skype. Saya Pak Sunarto. Ya, guru matematika. Halo Liana, Iwan. Masih ingat saya enggak? Iwan Halim, kamu yang dulu bebas. Nggak boleh ikut olahraga kan? Dua SMP-nya wali kelasnya saya juga. Masih ingat saya. Salam ya, sukses semuanya. Di Melbourne. Well, how are you? How are you, Iwan? Ivana Singapura-nya di mana? Aku 2 kali ke Singapura. Kalau tahu Anda di sana, aku datang. Negara sana. Warga negara ya? Kurang jelas. Sama Iwan ya. Iya. Ya sukses ya. Ya, Iwan.
Kira-kira dari kita semua di sini siapa yang mungkin paling ingat? Di luar Ona ya, di luar Ona. Paling inget ya Ona. Nggak ada Arthur sih Bu di sini Bu. Iya. Gideon yang sering ketemu. Gideon. Iya. Yusen. Hussein. Siapa lagi ya? Sinta. Masih suka dengar ceritanya. Cinta. Donald. Donald. Ipet. Per. Terus Bu. Siapa lagi ya? Kalau jarang ketemu ya. Kira-kira yang Ibu itu bandelnya di sini siapa Bu? Siapa ya? Yang bandel. Enggak lah. Nggak ada yang bandel Bu ya? Terus terang sih kalau boleh menilai dengan anak-anak dari SMPK yang lain, boleh dibilang anak-anak SMPK 3 masih di dalam kendali. Wih. Saya bicara terus terang. Tapi setelah SMP sih udah nggak terkendali Bu. Itu yang susah itu. Di luar kuasa kita Bu. Iya. Ada harapan apa kan terhadap kita di alumni angkatan 93 yang hadir? Harapannya ya sebagai guru sih pasti menginginkan anak-anak itu semuanya tanpa kecuali dikatakan menjadi orang yang seutuhnya, orang yang takut dan taat pada Tuhan. Amin. Itu yang selalu kita harapkan. Dengerin ya. Semoga sukses semuanya di dalam pekerjaan, di dalam keseharian, di dalam keluarga. Sukses semuanya. Oke, thank you Bu. Sekarang kita mau ngajak ngobrol yang senior kali ya Pak Sunarko. Ganggu dikit nih Pak Ko. Apa kabar Pak Ko? Baik, Sehat Pak Ko? alhamdulillah. Sudah nggak mengajar beberapa tahun Pak Ko? Kalau namanya guru, saya baru tidak ngajar tahun pelajaran ini. Waduh, luar biasa banget. Sebab saya masih ada akhir tahun itu masih ngajar anak SMP K1. Pak Ko masih ngajar anak SMPK 1 sampai tahun lalu loh. Di rumah tapi Ya. di rumah. Jadi kalau dikatakan guru ya kata alumni yang masih sering saya jumpai, dia tidak akan panggil saya mantan guru, dia akan tetap panggil saya guru. Ya. Nah, saya saat ini juga masih sering ketemu murid-murid kita yang lama, diantaranya yang masih sering itu yang lulusan 71 ya, dan tahun 50 tahun 80 ya. Kebetulan mereka dengan usahanya itu juga melayani Tuhan, yaitu ikut kelompok Gideon yang membagi kitab suci. Kemudian mereka ternyata yang pengusaha yang sukses, dan dua diantaranya sebagai tahun yang lalu, yang satu yang lulusan tahun 71 itu sebagai Ketua Gideon Indonesia, Ya. dan yang satu Ketua Gideon untuk Jakarta. Oh, luar biasa sekali Pak. Dan yang masih sering saya jumpai murid kita tapi lulusan tahun berapa saya lupa, yaitu Prof. Susan yang ada di Rumah Sakit Cipto. Oh ya. Itu yang masih sering saya jumpai, sebab saya tiap bulan masih ke sana untuk kontrol jantung. Oke. Kira-kira dari murid-murid di sini yang paling Bapak ingat siapa nih Pak? Saya yang paling ingat nama itu Franz.
Franz. Ya, Franz sama Francisca. Woi. Franz sama Francisca paling diingat Pak Sunarko loh. Terus kemudian Paulus, Wisnu. Ya, Wisnu, mana Wisnu? Paling diingat sama Pak Ko loh. Kenapa Pak nakal ya Pak? ya kalau Franz itu apa? Bolos ngeles. Franz bolos ngeles. Kalau Franciscanya yang nganjurin bolos ngeles. Mungkin apa? Daya tarik maniknya lebih ke Francisca. Iya. Kalau Francisca kan lesnya sama Pak Bone, jadi saya nggak tahu. Tapi Bapak udah tahu kan ya Pak Franz sudah meninggal Pak? Ya baru aku tahu satu. Iya. Franz sudah nggak ada di kantor kita gitu. Sebab Mama Franz itu juga murid saya dulu. Oh, murid Bapak juga. Lulusan 68. Oh, Lulusan 68. jadi mamanya murid Bapak, anaknya murid Bapak juga. Luar biasa. Oke Pak, kira-kira harapannya terhadap kita alumni-alumni di sini gimana nih Pak? Saya sih hanya nepen kata Kak Seto bahwa setiap makhluk Tuhan itu Tuhan punya rencana yang terbaik. Amin. Jadi tinggal kita amanah yang sudah diberikan kepada kita masing-masing mau nggak untuk dikembangkan. Selfie dulu ya Pak. Jadi itu saja harapan saya. Jadi modal yang Tuhan sudah berikan kembangkanlah sebisa-bisanya. Amin. Tuhan pasti berkati. Ya. Oke, terima kasih Pak Sunarko ya. Sama-sama. Kita harapkan Pak Sunarko tetap sehat, tetap bisa aktif, berkegiatan sehari-hari di rumah Pak ya. Terima kasih Pak ya. Iya, saya udah habis. Ini Pak, sekarang masih aktif belajar Pak? Masih. Gimana Pak? Masih aktif belajar? Mengajar sih. SMP Kepala sekolah di Kalimat. Daerah mana tuh? Cipinang. Oh, Cipinang Indah. Ya saya ingat tadi dia ngomong pertemuan dengan Koko Ya. di Cing itu. Ya, di Cipinang Indah. Saya sering situ sekarang kalau jadi jangan lupa nanti kalau ketemu. Kalau Cipinang Indah, Pak Suradi ya. Iya. Pak kopi-kopi Pak Cipinang Indah gitu. Pak Suradi, secara Pak Suradi Mas aktif nih ya. Apa sih perbedaan generasi kita dengan generasi SMP sekarang ini Pak? Nah itu kalau dulu bandel tapi sportif lah. Bandel tapi sportif. Kalau sekarang enak sportif bandel. Sportif gimana ya Pak? Ya kalau kita ngadu ke orang tua. Itu masih kencingan. Saya ingat saya pernah gambar insang. Karena waktu saya ngajar tuh dulu kan lawannya AC ya. Saya dikata bohong ini. Saya ngomong dikata bohong. Sekali ngomong dikata bohong. Akhirnya saya tahu nih suara insang nih. Ada orangnya. Langsung saya keluar, nggak pakai buku, nggak pakai tangan, saya gampang. Tapi dia diam aja. Nah, beberapa tahun lalu, saya kan kepala sekolah, mendapat kursus bahasa Inggris. Nah, yang ngajar tuh ibunya pingsan. Iya. Bapak gampang sih Pak. Makanya tanya, dulu mana? Oh, saya di SMK 3 dulu. Namanya siapa? Pingsan. Oh, iya. Tapi ibunya itu nggak ingat. Atau yang berarti bisa waktu itu nggak ngaku. Nah itu sepertinya. Dia tahu dia salah Pak. Ya salah, berbuat. Oke. Kalau sekarang Itu. sekarang ada orang tua langsung ke polisi. Polisi pengacara. Pengacara makin banyak Pak. Ya, pengacara banyak acara. Oke Pak. Terakhir aja nih, nasihat apa sih yang bisa Bapak kasih? Kan kita udah sebagian juga. Oh iya, sebentar nih. Saya tadi ingat utang saya
Jadi lunas ya. Udah selesai Pak. Apa mesti masuk penabur juga Pak? Ya itu, merupakan penabur. Jadi yang punya anak nih, pada beberapa sudah ada penabur. Ya, jadi ya mungkin kalian sering merasakan ya, gemblengan sekolah di penabur. Jadi cukup keras, tapi kita merasakan hasilnya nanti. Jadi sekarang ya tetap seperti itu penabur. Ya cuman agak-agak dikendorkan karena satu pengacara itu tadi. Tapi tetap aja ya kita menyekolahkan anak kita mendidik di sekolah-sekolah yang benar-benar mendidik membimbing anak kita dengan baik supaya nanti mereka bisa bersaing. Ya, karena kedepannya kan persaingan juga. Kenapa saya bilang kalau di penabur itu bukan hanya IQ, tapi juga SQ, spiritual, ya. juga EQ dan EQ. EQ itu equity quotient, jadi daya tahan ya. Ulat, digembleng, buat PR, buat tugas, ulangan, nah itu kita rasakan. Jadi kita menggembleng kita supaya jadi yang baik seperti kalian ini. Sukses semua. Nah, untuk keluarga ya kita sandarkan andalkan Tuhan. Dan kita Tuhan yang akan memberi semua berkat rezeki. Karena apa yang kita berikan nanti Tuhan juga akan memberikan. Satu lagi sih Pak, sudah tambahin Pak. Kita kan udah berhasil nih memulai anak. Tapi berhasil juga sih kalau penabur biayanya Pak. Oke Pak Suradi, terima kasih Pak ya. Atas waktunya kita harapkan semoga tetap aktif, tetap sehat, tetap menjadi anak ya. Oke Pak ya. Pak, sorry, tadi dengar-dengar Bapak masih ada pertanyaan yang belum terjawab sama beberapa anak Pak. Ya, kayaknya Pak Suradi. Ya ini anak-anak khusus. Yang dipanggil maju ke depan ya Pak? Yang mungkin ya yang dipanggil maju ke depan, yang khusus, yang mungkin yang nakal, yang pandai, yang cantik, yang ganteng. Ya pertama Agustina Ranti datang. Ya. Yang kedua Richard Kecong. Maju. Ya, silakan jadi depan. Ya. Maju. Kemudian Sinta. Nah, loh, Sinta. Nanti nggak Sinta. Maju. Kenapa lo? Ayo, berdiri dulu, berdiri. Ya. Ada utang nih apa dulu? Amri. Amri. Waduh. Sinta. Waduh. Panitia siapa nih? Selanjutnya Koko. Waduh. Anthony Koko. Wah, mau Panitia gede. juga kena. Anthony Jo, Koko. masuk, maju Jo. Kemudian Arthur, hadir nggak? Mudah-mudahan semua sudah kenal yang di depan kita. Ternyata mereka ini yang baru ulang tahun di bulan Agustus. Ya kita nyanyi dulu, yang belum, tapi mohon maaf tadi kita panggil juga ke depan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
kasih. Terima kasih untuk kesempatannya. Kalau boleh teman-teman yang masih di belakang boleh duduk. Kita mau ngobrol-ngobrol sebentar. Saya perkenalkan narasumber kita hari ini. Namanya Dr. Yolin Marlisa, Magister Gizi. Dokter umumnya lulus bareng-bareng saya dari Undip, Universitas Diponegoro di Semarang sekitar tahun 2003. Lalu Yolin ini kemudian mengambil sekolah lanjutan, mungkin kita orang awam nyebutnya S2 Gizi, Magister Gizi dari tahun 2005 sampai 2007 di FKUI Jakarta. Lalu Dr. Yolin ini sekarang ini aktif sebagai konsultan gizi di salah satu rumah sakit di Kerawang, yaitu Rumah Sakit Sito, dan dia juga aktif sebagai tim peneliti gizi klinik di FKUI RSCM. Oke, silakan duduk. Kita berdiri aja ya biar kelihatan. Oke, waktu dan tempat saya persilakan Yolin. Sebelumnya terima kasih banyak sudah mengundang saya melalui teman saya. Nggak keberatan ya kalau saya bilang rekan-rekan, kayaknya kita seangkatan karena saya seangkatan juga dengan Dipet di FKUDIP. Oke, sebelumnya saya salut banget nih ada acara reuni yang ada talk show-nya. Kayaknya jadi saya mengambil tema agak ringan tapi cukup kira-kira penting lah buat dibagi sharing sama-sama yang hidup sehat di usia produktif, yaitu usia kita 30-an ya. Yang diinget-inget sih sebenarnya ABG-nya udah lewat tapi belum tua banget kan gitu, jadi masih produktif. Oke. Mungkin waktunya terbatas dan masih pengen kangen-kangenan juga saya nggak lama. Hanya mengingatkan aja kalau proses kehidupan ini kita dari lahir sampai menjelang ada beberapa tahap, mulai dari bayi, toddler, balita, kemudian anak, remaja, masuk ke dewasa muda seperti kita, kemudian akan melanjut ke dewasa akhir dan akhirnya usia lanjut yang melalui beberapa fase. Seperti kita ketahui sebelumnya bahwa kita sekarang kan lagi aktif-aktifnya kerja ya, baik itu bekerja maupun di keluarga, yang dari pagi sampai malam itu sebenarnya nggak banyak kerjanya mungkin, tapi banyak di jalannya dengan kemacetan, kemudian kesibukan kita di kantor. Jadi kayaknya tuh untuk suatu pola keseharian kita sih makan aja tuh seketemunya, bukan karena nggak ada makanan, tapi karena misalnya kebanyakan meeting, jadi mesti meeting di sana, meeting di sini, mau nggak mau kan kita harus makan di sana, makan di sini. Nah, dan itu sangat sulit dikontrol, belum lagi jenis makanannya. Nah, tapi yang perlu kita ingat bahwa sejalan dengan perkembangannya usia kita pasti ada yang berubah dalam tubuh. Perlu diingat-ingat mulai dari nanti misalnya kulit, mungkin sekarang belum terlalu kelihatan, tapi menjelang usia memasuki 40 itu akan mulai terlihat tulang dan otot kita akan mulai berubah. Kemudian hormonalnya sudah pasti tidak sama lagi dengan waktu kita anak ataupun remaja. Kemudian yang perlu kita cermati lagi adalah proses jantung dan pembuluh darah yang akhir-akhir ini itu lebih maju ketemu penyakitnya dibanding beberapa dekade sebelumnya. Jadi itu waktu itu kan setelah di atas 50 tahun baru rata-rata penyakit jantung. Nah sekarang 40 bahkan 30 pun sudah banyak yang memakan korban. Kemudian yang lebih penting lagi adalah metabolisme dalam tubuh itu mulai berubah. Dimulai usia 30-an sampai 40 metabolisme mulai lambat. Itulah kenapa kalau misalnya perasaan kita makan nggak terlalu banyak deh, tapi kok badan melembung terus ya gitu. Nah itulah karena metabolisme kita melambat dari perubahan dari asupannya menjadi energi, itu tidak sama lagi seperti pada saat kita remaja. Apalagi di usia kita sekarang kan kita lebih kurang aktivitas ya dibandingkan waktu kita sekolah atau kuliah dulu. Nah ini saya
berbagi sedikit tips-tips untuk gimana sih hidup sehat. Dua hal yang paling sering saya tekankan pada klien saya kalau mereka sedang konsultasi adalah ini. Pertama, asupannya harus bergizi dan seimbang. Kemudian yang kedua, aktivitas fisiknya harus ditingkatkan, terutama pada orang-orang yang overweight ataupun obesitas. Karena kebanyakan sekarang kasus-kasusnya itu cenderung ke overweight atau obesitas, nggak lagi undernutrition. Nah, untuk yang ini karena saya lebih concern di gizi, kayaknya saya akan berbicara lebih banyak. Dari mulai asupannya, bagaimana kita, apa yang perlu dicermati adalah ada 3 J. J yang pertama adalah jenis. Seperti kita ketahui dari sekolah dulu, kalau misalnya makanan itu kan ada karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, ada lengkap gitu. Nah, itu juga masih penting untuk kita penuhi, walaupun pada saat ini kita sudah tidak masa pertumbuhan lagi. Tapi walaupun harus dipenuhi, kita harus memperhatikan J yang kedua. Ya, J yang kedua adalah jumlahnya. Nah, itu gimana jumlahnya? Semuanya harus terpenuhi, cuma ada batas-batasnya. Kalau untuk makanan dulu ya, saya bahas untuk makanan. Yang pertama, mendapatkan peringkat yang paling banyak memang tetap golongan karbohidrat. Tapi untuk golongan karbohidrat ini bisa kita bagi dari karbohidrat yang makanan pokok seperti nasi, roti, kentang, ubi dan lain-lain sebagainya. Kemudian dari sayuran dan buah-buahan yang juga tidak hanya mengandung karbohidrat tapi vitamin dan mineral juga. Nah, ini lebih kaya serat, jadi karbohidratnya ini lebih susah dicerna dibandingkan makanan seperti beras, gandum, nah seperti itu. Itu akan memperlambat pengosongan lambung, jadi kita nggak cepat lapar lagi. Nah, kemudian yang kedua adalah untuk protein. Protein bisa didapat dari nabati maupun hewani, itu kadarnya lebih sedikit. Nah, yang paling sedikit harus dibatasi banget adalah makanan yang berlemak, berminyak, dan manis-manis, terutama pada makanan-makanan yang mengandung zat tambahan seperti gula, garam, minyak-minyakan. Nah, itu harus dikurangin banget, hanya sedikit. Dan yang nggak kalah pentingnya adalah minumannya. Kalau bisa minumannya itu sehari 2 liter sampai 3 liter. Apalagi cuaca panas begini bisa ataupun mungkin yang kerjanya di lapangan lebih banyak outdoor, itu bisa sampai 2 sampai 3 liter lebih, tergantung kebutuhannya. Kalau bisa juga airnya air putih, jangan air yang berwarna karena manis, itu akan menambah kalori lagi ya. Kemudian J yang ketiga adalah jadwal. Bagaimana kita mengatur supaya jenisnya semua terpenuhi, tetapi ada batas-batasannya. Tetap makanan utama ini 3 kali, tetap jadwalnya itu 3 kali makan utama, yaitu pagi, siang, dan malam. Tapi saya lebih fokuskan kepada pagi ya, karena pagi itu kita harus sarapan untuk bekal kita beraktivitas. Kemudian kalau untuk siang bisa dikurangi, dan malam kalau misalnya masih mau makan boleh, tetapi perlu diingat makan malam itu sebaiknya tidak lebih dari 2 jam sebelum kita tidur. Jadi misalnya kita tidur jam 9 sampai jam 10, nah itu paling telatnya jam 7, jam 8 tuh udah terakhir makan berat. Jadi jangan makan sebelum tidur, apalagi terus makan terus tidur, nah itu udah langsung numpuk deh. Nah, kemudian 2 kali selingan. Kalau untuk mungkin untuk anak-anak snack atau cemilan sehat, tapi untuk usia-usia kita selingannya ini bisa diganti dengan sayur atau buah ataupun jus tanpa gula ya. Nah, ini yang perlu kita tekankan banget, hindarilah makanan atau minuman berkalori tinggi, manis-manis yang dirasa nggak perlu. Kemudian cemilan goreng-gorengan, apalagi goreng-gorengannya yang nggak jelas goreng dari apa itu. Kemudian yang banyak mengandung natrium juga, agak-agak asin, itu agak berbahaya juga.
tips yang kedua adalah tingkatkanlah aktivitas fisik. Untuk aktivitas fisik ini memang kita sibuk gitu ya. Kalau misalnya kita nggak punya banyak waktu, kalau weekend misalnya kita lakukan misalnya jogging atau jalan-jalan keliling komplek atau mungkin cycling. Nah, tapi kalau untuk sehari-hari usahakanlah bagaimana caranya tidak menghabiskan waktu, tapi tetap kita beraktivitas. Seperti kalau misalnya lagi di kantor, kita hanya mau naik satu lantai atau 2 lantai, usahakan tidak menggunakan lift, tapi menggunakan tangga. Kemudian kalau misalnya kita di rumah mau ke minimarket yang jaraknya hanya 200 atau 300 meter, jangan pakai motor, jalan kaki aja. Kemudian ngantar anak sekolah, ataupun kalau misalnya bekerja nggak terlalu jauh dari rumah, bisa kita bersepeda. Biasanya untuk senam-senam di kantor-kantor udah ada ya, seminggu sekali atau 2 kali gitu bisa dilakukan. Lebih baik lagi kalau misalnya memang kita punya waktu luang lebih banyak buat melakukan gym ataupun olahraga teratur setiap minggunya. Ya, saya rasa sekian pengantar dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kira-kira ada yang mau sharing, silakan. Oke, terima kasih banyak untuk Dr. Yulin. Kita bisa berikan applause. Kami buka kesempatan 1-2 orang kalau ada yang mau ditanyakan, mumpung ahlinya ada di sini. Dari Bapak Ibu Guru ada yang mau bertanya? Saya pernah baca dan juga oleh dokter, katanya jangan terlalu banyak minum manis pakai gula pasir, karena gula pasir itu kalau terlalu banyak dikonsumsi itu cepat keropos tulang. Nah, ini bagaimana pendapat Ibu dokter? Sebaiknya pakai madu saja atau gula merah, itu katanya. Bagaimana pendapat Ibu dokter? Ibu Eli, pertanyaannya untuk gula pasir ya Bu ya. Kalau setahu saya gula pasir itu tidak dia lebih ke karbohidrat ya Bu. Dia karbohidrat yang cepat sekali diserap sehingga akan menambah kalori. Tapi untuk pengeroposan tulang kalau misalnya adanya di soft drink mungkin itu atau soft drink itu yang mengandung karbon. Nah, itu memang pengeroposan tulang karena dia menghambat kalsium seperti itu Ibu. Tapi kalau hanya gula pasirnya saya rasa tidak. Tapi kalau untuk madu dan gula pasir saya rasa hampir sama untuk kadar gulanya, karbohidratnya juga demikian. Jadi kalau misalnya kita rasakan memang perlu bisa dikonsumsi secukupnya, tapi kalau misalnya tidak perlu sebaiknya tidak usah. Apalagi kalau untuk kita sudah memiliki penyakit gula, nah itu harus dikurangi. Kita menikmati makan malam, bisa langsung bertanya ke Dr. Yulin langsung. Terima kasih, selamat malam semua. Dan sambil doa makan, kita ada door prize. Salah satunya adalah kita lihat sebelah kiri ada manekin baju. Semua yang udah masukin. Tadi di fishbowl di depan kartu nama kita akan undi sambil kita makan malam. Jadi jangan pulang dulu maksudnya ya? Okay. Masih ada voucher, hotel, voucher lain-lain. Jadi sambil itu kita tunggu. Jangan lupa tadi di fishbowl namanya udah dimasukin atau belum? Ya. Kalau yang belum, udah dicek semuanya udah. Nanti aja nanti. Sekarang kita mau akhiri acara resmi kita. Sembari nanti seperti kata Donald, door prize sembari makan. Sekarang kita mau doa makan dan doa tutup juga. Dengan hormat minta bantuannya Ibu Josephine. Alumnus SMPK 3 Angkatan 93. Sebelum kita makan malam pada malam ini, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami yang ada di kerajaan surga, terima kasih Tuhan Yesus, karena pada malam hari ini kami sudah Engkau pertemukan, kami boleh bergembira ria untuk bertemu kangen dengan teman-teman, dengan anak-anak kami.
kiranya apa yang telah kami lakukan pada malam hari ini, pada pertemuan ini menjadi berkat bagi kami semua anak-anak-Mu. Dan biarlah hal ini tidak menjadi sia-sia, tetapi bermanfaat bagi kami semua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan anak-anak kami yang berulang tahun pada bulan Agustus, di mana telah merayakan pada malam hari ini. Tuhan berkati anak-anak kami ini, berilah panjang umur, berilah sehat ya Tuhan. Biarlah di dalam umur yang panjang ini Tuhan semakin memberikan hikmat, marifat kepada anak-anak kami, sehingga anak-anak ini semakin tumbuh menjadi orang yang takut kepada Tuhan dan hidupnya menjadi berguna bagi kemuliaan Tuhan serta berguna bagi sesama, di mana Engkau selalu menjaga, memelihara kami anak-anak-Mu semua. Engkau telah menyediakan makanan pada malam hari ini. Berkati Tuhan, biarlah makanan ini menjadi kekuatan serta kesehatan bagi tubuh kami anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kami juga berdoa ya Tuhan, di dalam ulang tahun anak-anak kami ini, kiranya Engkau semakin menambah hikmat marifat kepada anak-anak kami, sehingga semakin takut pada Tuhan dan hidupnya berguna bagi sesama. Tuhan Yesus, berkati makanan ini, biarlah berguna bagi kami semua. Tuhan, juga kami berdoa apabila kami meninggalkan tempat ini, Tuhan Yesus, kiranya Engkau tetap menyertai kami anak-anak-Mu, sehingga kami sampai ke rumah kami masing-masing dengan selamat. Tuhan, tidak lupa juga kami berdoa untuk acara kami ini. Tuhan, berkati Tuhan dari awal sampai akhir. Tuhan, apabila di dalam kami beracara pada malam hari ini banyak cacat celah serta dosa-dosa kami, kiranya Tuhan Yesus berkenan mengampuni. Tuhan, berkati kami semua, besertalah dengan kami semua, sehingga hidup kami tetap di dalam penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Bu. Ya, teman-teman, malam ini kita akhiri. Silakan mungkin dimulai dari ibu guru-guru untuk menjamu makan malam kita. Terima kasih semua atas kedatangannya. Kami atas nama panitia mohon maaf kalau ada yang kekurangan, ada yang salah-salah kata. Silakan dilanjutkan malam ini.
engkau sendiri ciptaan raja dari langit turun ke dunia menjadi milikku, jadi pendampingku selamanya. Setiap kata yang terucap, mengertilah karena hidup takkan semudah kau kira, harus berlari mengejarnya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku lakukan yang terbaik untukmu. Layakan seberi ciptaan raja dari langit turun ke dunia, jadi milikmu, jadi pendampingku selamanya. Ku takkan berhenti beri cinta dan rinduku sampai kau mengerti dan pahami semua yang ku berikan. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku ku berikan yang terbaik untukmu. Bila ku pergi, tetaplah kau ada di sini dan menanti. Jangan kau pergi dariku bila waktuku sedikit untukmu. Setiap hembusan nafasku melakukan